Pimpinan Komisi 6 yang terhormat dan seluruh perwakilan Dewan yang hadir yang hari ini, dan tentu saya tidak segan-segan mengucapkan terima kasih atas dukungan daripada Komisi 6 selama ini untuk kita bisa lihat transformasi yang terjadi di BUMN ini berjalan dengan baik. Tanpa pengawalan dan pengecekan daripada anggota Dewan, saya yakin ini tidak mungkin kami bisa sampai hari ini. Soal target BUMN dalam Renstra tahun 2022-2024 sudah pasti tidak tercapai. Artinya sekali lagi Pak Erick Thohir gagal total dalam memimpin BUMN periode 2020, periode 2019-2024. Kalau gitu kita lanjutkan mengenai 3, yaitu progres updating restrukturisasi Waskita Karya, perubahan peruntukan PMN Hutama Karya tahun 2024 periode 1, progres update restrukturisasi dan rencana right issue Wijaya Karya. Mungkin untuk Waskita saya persilakan jajaran direksi yang hadir. Ini saya kira sangat krusial, Pak. Ya, sangat krusial karena apa? Sebaik apapun perencanaan dan sistem, kalau mentality dan corporate culture-nya masih sama, omong kosong, Pak. Dalam konteks itulah saya lihat Waskita. Saya dulu orang Waskita, Pak, pernah komisaris di Waskita Beton dan saya bawa IPO lalu saya keluar. Nah, setelah saya tinggal hancur itu barang. Karena apa? Saya tahu mentalitasnya jelek semua. Jadi begitu IPO saya keluar. Ya, dan itu kemudian terbukti. Maka pertanyaan saya pada Waskita, apa yang sudah berubah? Kalau hanya hitungan-hitungan manajemen, keuangan dan segala macam, orang dan karakternya masih sama, Pak, saya kira nggak akan ada perubahan. Jadi kita hanya gali lubang tutup lubang. Apa yang sudah diubah, Pak? Dulu saya bertengkar dengan Pak Kholik itu karena dia put everything in one basket, dan sekarang dampaknya mereka rasakan. Saya sampai ribut waktu itu. Sekarang ngapain Waskita? Apakah seluruh energinya hanya tersita untuk mengurusi dosa-dosa masa lalu itu atau enggak? Kami senang melihat Pak Menteri dan jajaran tambah seger, Pak. Kalau Bapak lihat para anggota kita ini makin kering kerontang karena 6 bulan terakhir di Dapil ternyata rakyat semakin cerdas. Maka kami berharap betul ke depan BUMN bisa lebih kolaboratif dengan kami, dengan mitra kerjanya, bukan hanya dengan oknum-oknum tertentu. Karena kami semua di sini ini ya alhamdulillah bisa melewati lubang jarum itu. Tapi banyak kawan kami yang mereka setiap hari rajin ke tempat ini tapi juga tidak jadi karena rakyat sekarang semakin cerdas. Kalau kita tidak kolaboratif maka kita akan tergilas oleh situasi itu, Pak. Namun demikian dengan pencapaian Pak Menteri tadi yang luar biasa, ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan dalam rangka tentu kecintaan kami terhadap BUMN, Pak. Yang pertama, walaupun berbeda kubu, tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024, beliau mengkritik keras BUMN, beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan katanya. Beliau juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah. Kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama, di bulan Januari, beliau mengatakan bahwa BUMN ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, mematok harga yang tinggi, bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lainnya, Pak. Nah, kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi Pak Menteri tadi di halaman kedua, juga demikian. Jadi kalau kita lihat amburadulnya pengelolaan BUMN terlihat dari usulan dan realisasi BUMN sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang senilai 226,1 triliun yang Pak Menteri paparkan tadi. Maka artinya adalah setiap dividen yang diberikan oleh BUMN kepada negara pada kenyataannya akan kembali ke BUMN melalui PMN yang diberikan kepada BUMN begitu. Walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya-karya yang ada di sini ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam mengutip pernyataan Capres 02 Prabowo Subianto untuk mencecar Menteri BUMN Erick Thohir. Hal itu terjadi dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa 19 Maret 2024. Awalnya Mufti mengutip,
pernyataan Prabowo terkait yang mengkritik keras kinerja BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari 2024, beliau mengkritik keras BUMN. Beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan. Dia juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah, kata Mufti di gedung DPR Senayan, Jakarta. Masih mengutip pernyataan Prabowo, Mufti Anam menyebut BUMN mematok harga tinggi ketika mengerjakan proyek dari pemerintah. Jadi kalau kita lihat amburadulnya pengelolaan BUMN terlihat dari usulan dan realisasi PMN sepanjang tahun 2020 hingga 2024 yang senilai 226 triliun rupiah. Maka artinya adalah setiap dividen BUMN yang diberikan kepada negara pada kenyataannya akan kembali ke BUMN melalui PMN yang diberikan kepada BUMN, ucapnya. Mufti menambahkan, Prabowo juga masih menyampaikan kritik kepada BUMN di bulan Maret ini atau setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Padahal, lanjut Mufti, Prabowo sudah tidak lagi membutuhkan elektoral untuk Pilpres. Sebab itu dia menilai kinerja BUMN sedang tidak baik-baik saja di mata Prabowo. Sehingga Mufti meminta agar Erick membenahi kinerja BUMN di sisa periode pemerintahan Presiden Jokowi. Maka saya tidak bisa bayangkan tiba-tiba nanti Pak Prabowo terpilih jadi presiden, kemudian melihat BUMN tidak baik-baik saja, menjadi benalu. Maka tentu Pak Erick sebagai Menteri BUMN akan dicatat dalam sejarah sebagai Menteri BUMN terburuk pada sejarah itu. Maka harapan kami perlu ada perbaikan, Pak, ucapnya. Mohon maaf kalau meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon aja, no action, pungkas dia. Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mendapat kritikan dari sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI karena dinilai kerap gonta-ganti jajaran direksi dan komisaris BUMN di tengah ramainya tahun politik. Hal itu terjadi dalam rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI bersama Menteri BUMN dan jajarannya hari ini. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Dedi Yefri Hanteru Sitorus, awalnya menyampaikan kekhawatiran karena melihat Kementerian BUMN seperti kota tanpa benteng. Hal itu utamanya di tengah situasi proses transisi pemerintahan yang saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia pasca gelaran pemilu lalu. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam mengutip pernyataan Capres 02 Prabowo Subianto untuk mencecar Menteri BUMN Erick Thohir. Hal itu terjadi dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir Selasa 19 Maret 2024. Awalnya Mufti mengutip pernyataan Prabowo terkait yang mengkritik keras kinerja Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja